Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Badri, NIM 19074017, seksi 35. Dengan saya akan menjelaskan alat belakang saya adalah ekskavator. Ekskavator itu salah satu jenis alat berat yang memiliki fungsi peranan yang sangat penting untuk penggalian konstruksi. Fungsinya adalah untuk penggalian dan ekskavasi. Dan fungsi ekskavator itu untuk proses ekskavasi atau penggalian, namun selain itu terdapat berbagai fungsi lain dari ekskavator, itu untuk proses penggilingan tanah, itu digging. Biasanya pekerjaan yang ekskavator melakukan pekerjaan biasanya itu di pertambangan dan perkebunan. Yang kedua itu untuk memuat material, itu memuat material gundukan tanah. Terkadang diperlukan pemindahan untuk mempermudah pekerjaan ini. Hal ini dapat dilakukan oleh ekskavator. Bucket akan mengeruk material kemudian membuat ke tempat yang telah ditentukan seperti dump truck dan lainnya. Kedua itu untuk proses pembuatan kemiringan atau sloping. Fungsi ekskavator yang ketiga itu untuk proses pembuatan kemiringan atau sloping. Pekerjaan ini banyak dilakukan pada era pertambangan agar material tidak mudah longsor. Selain itu proses pembuatan kemiringan banyak dilakukan pada proses reklamasi sungai. Baiklah, saya akan menjelaskan komponen-komponennya, yaitu yang pertama adalah bucket, bukan komponen yang berfungsi untuk sebagai alat keruk atau alat penggali. Ya, bentuknya adalah seperti ini. Yang kedua, bucket silinder. Itu merupakan salah satu komponen ekskavator yang berfungsi sebagai power cylinder pada sistem hidrolik ekskavator yang berguna untuk mengontrol gerakan bucket. Dengan adanya bucket silinder, maka bucket dapat berayun sesuai dengan kontrol yang dilakukan oleh operator. Yang kedua adalah arm, yaitu sebagai gengang atau lengan dari bucket. Dengan adanya arm, maka bucket dapat menjangkau area kerja yang luas sehingga meningkatkan efisiensi kerja. Dengan adanya arm, maka bucket dapat menjangkau area kerja yang luas sehingga meningkatkan efisiensi kerja. Selain itu, pada arm terdapat kelentakan komponen seperti bucket silinder dan sebagainya. Yang kedua adalah boom. Itu merupakan salah satu komponen yang berfungsi sebagai ganggang yang menghubungkan arm dengan ekskavator. Boom terbuat dari baja yang berukuran lebih besar sehingga mampu menahan beban dari arm, bucket, serta beban yang dibawa oleh bucket. Selain itu, boom juga berfungsi untuk menambah jarak jangkauan kerja. Selanjutnya adalah boom silinder. Ini adalah boom silinder, merupakan salah satu komponen ekskavator yang berfungsi sebagai power cylinder untuk menggerakkan boom silinder naik dan turun untuk menambah jarak jangkauan bucket. Boom silinder dikontrol oleh operator sesuai dengan kebutuhan. Untuk menambah kekuatan atau daya power cylinder, sebuah ekskavator dilengkapi dengan dua boom silinder, yaitu kiri dan kanan. Kemudian track, yaitu merupakan salah satu komponen yang berfungsi untuk memudah mobilisasi atau istilahnya ban dalam mobil, yaitu merupakan pengganti ban atau roda yang terbuat dari baja, umumnya yang ditentukan kegunaan perang. Hal ini berguna agar ekskavator dapat berjalan pada kondisi jalan yang curam atau ekstrim. Nah, selanjutnya adalah counterweight, itu sebagai penyimbang berat dari ekskavator sehingga tidak akan terguling ketika bucket membawa beban yang besar. Ya. Baiklah, ini kabin, itu sebagai tempat sebagai operator menggerakkan alatnya. Inilah bentuk kabinnya. Dan ini adalah tuas-tuas yang ada di tempat operator. Baiklah, saya akan menjelaskan tuas-tuas yang ada di sini, yaitu tuas handle kanan, itu bekerja untuk menggerakkan boom dan bucket. Jika handle digerakkan ke depan, maka boom akan turun, dan jika handle digerakkan ke belakang, maka boom akan terangkat. Jika handle di kiri akan digerakkan, maka bucket ini atau menggeruk material. Jika handle digerakkan ke kanan, maka akan menggerakkan bucket out atau membuang material. Tuas kiri yaitu
Tuas kiri yaitu berfungsi untuk menggerakkan arm dan swing. Jika handle digerakkan, maka akan menutup arm atau roll in. Jika handle digerakkan ke depan, maka akan membuka arm roll out. Jika handle digerakkan ke kanan, maka akan memutar ke kanan bagian upper swing kanan. Jika handle digerakkan ke kiri, maka memutar ke kiri bagian upper swing kiri. Jika tuas steering atau kemudi ekskavator, jika kedua tuas digerakkan, maka undercar akan bergerak maju. Sebaliknya, jika tuas digerakkan, maka undercar G akan bergerak mundur. Jika tuas kanan digerakkan dan tuas kiri diam, maka akan berbelok kiri. Jika tuas kiri digerakkan dan tuas kanan diam, maka akan berbelok ke kanan. Kedua adalah tuas pengunci, yaitu jika tuas lock diaktifkan atau ditarik, maka akan mengunci semua handle pada ekskavator dan bertujuan untuk safety. Jika tuas ditarik ke bawah, maka bebas dari penguncian dan tuas kiri dan kanan maupun steering dapat dipastikan. Terima tiga. Baiklah, ini contoh sistem hidrolik pada ekskavator ini, dan ini adalah selang-selangnya yang dan ini adalah mesinnya. Inilah mesin dari ekskavator itu, dan radiatornya, pendinginnya. Dan ini adalah motor swing, yaitu dalam pengerjaan ekskavator bagian upper struktur mampu melakukan perputaran lebih dari 360 derajat. Jika akan melakukan pekerjaan, akan membutuhkan perbalikan arah ekskavator yang membantu perputaran bagian atas, yaitu upper struktur pada ekskavator adalah motor swing. Pada komponen motor swing terdapat bagian antaranya motor swing yang berfungsi sebagai perubah aliran menjadi putaran yang ditransfer menuju trapel gearbox. Dari trapel gearbox, putaran tersebut menuju swing gear untuk menggerakkan struktur untuk berputar sesuai dengan perintah yang dikeluarkan oleh operator. Dan ini adalah travel box. Ini adalah travel gearbox yang berfungsi untuk merubah aliran yang akan mentransfer oli. Yaitu, dan kedua itu turning joint dirancang untuk ini adalah turning joint, itu dirancang untuk tetap mentransfer aliran menuju motor trapel sehingga keseluruhan kerja saat trapel dapat terjadi tanpa pemilitan pada hose. Turning joint dirancang memiliki beberapa lubang aliran yang akan menghubungkan aliran dari upper struktur menuju lower struktur, atau pada motor trapel turning joint memberi beberapa port aliran yang melakukan aliran hidrolik menuju motor trapel. Adapun lubang-lubang tersebut yaitu port B dengan ukuran 3,8 digunakan untuk mengalirkan aliran oli hidrolik dan mengatur speed control. Port C yaitu dengan ukuran PF1 digunakan untuk mengalirkan oli hidrolik saat unit bergerak left rearward, mundur atau lambat. Port D dengan ukuran PV1 gunakan untuk mengalirkan oli hidrolik menuju trafel kanan, mundur atau right rearward. Port E dengan ukuran PV1 digunakan oli hidrolik menuju trafel kiri, maju atau left rearward. Port F dengan ukuran PV1 digunakan untuk oli hidrolik menuju trafel kanan, yaitu port G untuk ukuran 3/4 mengalirkan oli hidrolik menuju drain motor. Selanjutnya adalah motor trapel, yaitu untuk menggerakkan ekskavator saat berpindah dari suatu tempat menuju tempat yang lain. Pada ekskavator dilengkapi dengan motor trapel, yaitu ini
yaitu pada bagian trapel motor untuk dapat menyiapkan ekskavator berjalan terdapat dua komponen, yaitu trapel pada gearbox dan trapel motor. Pada bagian motor trapel, putaran dihasilkan dengan cara merubah aliran hidrolik dari motor main control valve yang seperti di atas tadi, sedangkan jenis motor yang digunakan untuk variable piston pump dengan debit aliran secara variabel sesuai kebutuhan. Trapel dihubungkan secara tandem dengan trapel gearbox. Trapel motor akan menghasilkan putaran, sedangkan trapel gearbox adalah komponen yang akan menyalurkan putaran dari motor trapel menuju track link untuk mengerakkan traks ekskavator sehingga ekskavator bergerak. Selanjutnya adalah wheel excavator, adalah jenis ekskavator yang memiliki undercarriage berupa roda, artinya untuk melakukan gerakan berpindah dari satu tempat dengan cara berjalan dengan menggunakan roda. Jenis ini dirancang untuk dapat berjalan jauh dengan kebutuhan. Tidak ada nampak. Dan ini adalah motor swing, yaitu dalam melakukan pekerjaannya ekskavator bagian upper struktur mampu melakukan perputaran lebih dari 360 derajat. Jika akan melakukan pekerjaan yang membutuhkan perbalikan arah ekskavator yang membantu perputaran bagian atas pada ekskavator adalah motor swing. Pada komponen motor swing terdapat beberapa bagian, diantaranya adalah motor swing yang berfungsi sebagai perubah aliran menjadi putaran yang akan ditransfer menuju trapel gearbox. Dari trapel gearbox, putaran ditransfer menuju swing gear untuk menggerakkan upper struktur untuk berputar sesuai dengan perintah yang dikeluarkan oleh operator. Baiklah, sekian dari observasi kali ini. Saya Kal Fadri, SNIM 1940, seksi 35. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf dalam penjelasan komponen tadi. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.